Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 Manajemen Operasional akan menampilkan makalah kami mengenai ekonomi order quantity, safety stock, dan recorder point. Yang kami hormati Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE dan teman-teman yang berbahagia. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Dewi Rahmawati, dan rekan saya Wiwin Andrika dan Adil Hakim. Baiklah, yang pertama yaitu ekonomi order quantity. Ekonomi order quantity adalah suatu model persediaan untuk memperkecil total biaya persediaan. Dalam ekonomi order quantity yang perlu diperhatikan adalah pemesanan. Model ekonomi order quantity digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya pesan dan biaya simpan. Model ekonomi order quantity adalah model perhitungan untuk mendapatkan nilai kualitas pesanan optimal suatu perusahaan. Klasifikasi ekonomi order quantity terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya pencatatan barang masuk, yang merupakan biaya yang sudah dipesan dan sudah berada di penyimpanan dan investasi persediaan yang terdiri dari komponen pajak, bunga, dan asuransi. Yang kedua yaitu klasifikasi biaya pemesanan barang, yang merupakan jumlah pesanan biaya tetap ketika barang yang dipesan telah terjadi. Biaya pemesanan berkaitan dengan biaya fisik untuk memproses pesanan yang akan disimpan di gudang. Ada 4 proses terjadinya biaya pemesanan. Yang pertama yaitu biaya proses persiapan kategori pemesanan barang. Yang kedua, biaya penugasan pengawasan untuk mengorder pesanan. Yang ketiga, biaya pada saat menerima pesanan bahan baku. Yang keempat, biaya pesanan pembayaran setelah barang diterima. Rumus perhitungan ekonomi order quantity EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. R merupakan jumlah barang yang dibutuhkan, S yaitu biaya untuk pemesanan, P harga beli per unit, I biaya penyimpanan setiap unit. Manfaat perhitungan ekonomi order quantity terbagi menjadi 3. Yang pertama, meminimalisirkan biaya persediaan. Yang kedua, meminimalkan kehabisan stok. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi keseluruhan. Kelebihan ekonomi order quantity yaitu meminimalisirkan pemborosan, membantu dalam kasus beberapa produk, memudahkan mengawasi persediaan stok atau inventaris. Dan yang terakhir yaitu kekurangan ekonomi order quantity terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsep ekonomi order quantity memiliki keterbatasan. Yang kedua, waktu pengiriman pesanan bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwin Andrika. Selanjutnya adalah safety stock. Asuransi menjelaskan bahwa stok pengaman atau safety stock adalah suatu persediaan yang dipersediakan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Faktor yang berdampak besar pada persediaan dalam sistem akuntansi perusahaan dagang, sistem safety stock ini dimanfaatkan guna menghitung kuantitas suatu produk barang. Untuk itu, diperlukan perhitungan khusus agar persediaan produk bisa memenuhi permintaan pelanggan. Beberapa metode bisa digunakan dalam safety stock, yaitu pertama, menentukan safety stock berdasarkan intuisi. Pada penentuan safety stock dengan metode ini biasanya manajemen akan memberikan kelebihan barang. Yang kedua, penentuan safety stock dengan metode perbedaan pemakaian maksimum dengan rata-rata. Ada juga yang menggunakan metode perbedaan pemakaian maksimal dan rata-rata. Metode ini dilakukan dengan menghitung selisih antara pemakaian maksimum dengan pemakaian rata-rata dalam jangka. Kemudian selisih tersebut dikaitkan dengan lead time. Ada 3 elemen yang dipertimbangkan dalam perhitungan safety stock. Yang pertama adalah varian permintaan, yang kedua lead time. Selanjutnya ada 3 elemen yang dipertimbangkan dalam perhitungan safety stock. Yang pertama adalah varian permintaan. Tidak ada
situasi di mana konstan permintaan dari waktu ke waktu selalu berubah atau bervariasi. Oleh karena itu, variasi tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan Stevie stock. Semakin besar varian permintaan, maka semakin besar pula Stevie stock yang harus disiapkan. Yang kedua adalah lead time. Lead time adalah durasi waktu sejak pesan dilakukan sampai pemasaran penerimaan pesanannya. Tentu saja semakin lama, maka makin besar juga stok yang harus disiapkan. Yang ketiga adalah service level. Service level adalah dibahas pada penting sebelumnya. Semakin tinggi service level yang ditetapkan, maka manajemen oleh semakin tinggi stok yang harus disiapkan. Selanjutnya adalah tujuan persediaan pengamanan, safety stock. Adapun tujuan persediaan pengaman safety stock adalah sebagai suatu antisipasi terhadap kekurangan persediaan, sehingga manajemen kelancaran proses produk selain digunakan untuk menanggulangi akan terjadi keterlambatan datangnya bahan baku. Hadirnya persediaan pengamanan bahan baku ini juga produksi tidak tergantung dengan adanya ketidakpastian dari bahan. Yang C yaitu recorder point. Yang pertama, pengertian recorder point. Recorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Yang sering jadi pertanyaan adalah, kapankah waktu yang tepat untuk memesan barang tersebut? Banyak pebisnis retail pemula yang hanya mengandalkan insting mereka untuk menambah persediaan. Di saat mereka lihat permintaan meningkat, mereka buru-buru menambah jumlah barang di gudang. Sebaliknya, saat sepi permintaan, mereka tak melakukan reorder karena melihat persediaan masih banyak di gudang. Buat yang berpengalaman, mereka menumpuk barang di gudang untuk mengantisipasi high season seperti lebaran atau tahun baru. Prinsipnya habis tak habisnya barang tidak masalah, yang penting penjualan sudah mencapai kuota. Yang kedua yaitu manfaat recorder point. Manfaat yang pertama yaitu membantu bisnis sobat menjadi lebih lancar dengan mengoptimalisasi perputaran persediaan barang serta mendorong modal kerja yang efisien. Yang kedua yaitu meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan sumber daya yang telah ada. Yang ketiga yaitu karena hampir setengah dari aset perusahaan berbentuk inventaris, maka proses reorder point akan menentukan safe stock yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Safe stock sendiri berarti jumlah stok barang yang aman, diperhitungkan jika lead time memakan waktu yang lebih lama dari biasa. Lead time merupakan rentang waktu antara order pelanggan yang telah dikonfirmasi dengan proses penjemputan atau pengiriman barang yang dilakukan oleh bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu cara menghitung recorder point. Cara menghitung recorder point ada tiga langkah. Salah satunya yaitu lead time demand. Lead time adalah jeda waktu antara pemesan sampai barang tersebut sampai di tangan Anda. Sedangkan lead time adalah perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut. Lama waktu bisa berkisar beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lamanya tergantung pada tingkat kesulitan barang yang dipesan, jumlah hingga jarak tempuh pengiriman barang tersebut. Contoh, Anda ingin memasok tas dari Amerika. Jika Anda pesan hari ini dengan jumlah 1000 buah, supplier membutuhkan 3 hari untuk mengemas barang, kemudian membutuhkan waktu sekitar 5 hari menuju pelabuhan, dan butuh waktu 3 minggu untuk sampai di Indonesia. Setelah produk harus melalui pengecekan dan biaya cukai selama 1 minggu dan dikirim lewat darat dalam 3 hari, akhirnya sampai ke produk Anda.
Lead time. Langkah pertama, Anda harus memastikan stok souvenir masih mencukupi hingga pemesanan sampai kepada Anda. Dengan begitu, Anda perlu menghitung beberapa lama lagi produk sampai ke tangan Anda. 3 ditambah 5 ditambah 21 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 39 hari. Anda harus memastikan persediaan barang yang ada cukup untuk 39 hari ke depan. Untuk menghitungnya, Anda perlu mempertimbangkan permintaan pelanggan terhadap barang, agar jangan sampai persediaan habis. Jangan sampai stok barang habis terlebih dahulu sebelum barang sampai. Lead time demand. Kemudian untuk menghitung lead time demand, rumusnya adalah lead time dikali rata-rata penjualan per hari sama dengan 39 kali 15 sama dengan 585 tas. Baik, terima kasih.